Halo, jumpa lagi di kelas belajar bersama. Kali ini kita akan menyambung pembahasan kita sebelumnya tentang tata surya, yaitu rotasi bumi, revolusi bumi, dan gerhana. Yang pertama, kondisi bumi. Bentuk bumi tidak bulat, tidak pula datar, melainkan elips, dengan permukaannya tidak beraturan karena berbagai topografi yang ada di bumi ini. Selanjutnya kita bahas tentang periode revolusi bumi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari satu kali putaran. Revolusi bumi mengakibatkan berbagai hal. Yang pertama, terjadinya pergantian musim di bumi. Yang kedua, terjadinya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Yang ketiga, terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam, dan adanya gerak semu tahunan matahari. Selanjutnya, periode rotasi bumi. Periode rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya satu kali putaran. Akibat rotasi bumi ini akan terjadi berbagai hal. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Yang keempat, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan pepet pada kutubnya. Yang kelima, perubahan arah angin di khatulistiwa. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang pertama, gerhana bulan. Pada saat kedudukan bulan beroposisi, sehingga pada saat itu adalah bulan purnama, ada kemungkinan kedudukan matahari, bumi, dan bulan segaris. Saat itulah terjadi gerhana bulan. Pada saat itu juga terjadi dua bayangan bumi, yaitu bayangan inti atau umbra yang sangat gelap di tengah yang dikelilingi oleh bayangan kabur atau penumbra. Sebelum dan sesudah masuk bayangan ini, bulan berada di bayangan kabur. Seluruh proses gerhana bulan dapat terjadi dalam waktu 6 jam. Selanjutnya, gerhana matahari. Pada saat kedudukan bumi berkonjungsi, saat itu adalah bulan mati. Ada kemungkinan kedudukan matahari, bulan, dan bumi segaris. Saat itulah terjadi gerhana matahari. Bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Bayangan bulan itu hanya menutupi daerah yang sempit karena bulan lebih kecil dari bumi. Terjadi bayangan inti atau umbra yang sangat gelap di tengah yang dikelilingi oleh bayangan kabur atau penumbra. Bayangan umbra hanya akan menutupi daerah yang sempit di bumi. Bayangan penumbra akan menutupi daerah yang lebih luas. Di daerah penumbra, orang masih dapat melihat matahari, tetapi sedikit kabur. Gerhana matahari ada dua, yaitu gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Jika hanya terjadi gerhana matahari sebagian, maka orang di tempat yang ditimpa bayangan bulan masih dapat melihat matahari, tetapi sangat kabur. Jika terjadi gerhana matahari total, hanya akan berlangsung tidak lebih dari 6 menit saja. Bisa juga terjadi gerhana matahari cincin. Gerhana ini terjadi jika kedudukan bulan berada pada titik terjauhnya atau titik apheliumnya, sehingga yang tertutupi adalah bagian tengahnya dan bagian pinggirnya akan bersinar seperti cincin. Sekian pembahasan kita tentang tata surya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan tadi.